Oke teman-teman, video kali ini aku akan memberitahukan sebuah rekaman suara yang mana rekaman ini menjelaskan tentang bagaimana rentetan peristiwa kasus Vina Cirebon. Asal muasalnya dari kasus sabu-sabu yang hingga akhirnya menewaskan Eki dan Vina. Sebenarnya Vina di sini tidak salah apa-apa, dia hanya menjadi korban saja. Bagaimana video lengkapnya atau rekaman lengkapnya mari kita saksikan bersama-sama. Ternyata ini adalah fakta. Jadi ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Jadi pada tahun 2016, kepolisian narkoba itu berhasil membongkar penyelundupan narkotika melalui pelabuhan Cirebon. Dan itu menyangkut mafia dan bandar-bandar besar. Dan waktu itu yang berhasil ngebongkar ini adalah Ibtu Rudiana pada waktu itu. Dan Ibtu Rudiana adalah ayah dari almarhum Eki. Dan penyelundupan itu bukan sekali dua kali sebenarnya, cuman baru ketangkap di tahun 2016. Jadi sebelumnya udah sering. So, biasanya mafia-mafia besar ini berjalan itu kenapa bisa mulus karena ada backingan yang sangat kuat dari orang-orang penting, orang-orang yang berkuasa atau yang berwenang di daerah tersebut. Seperti itu ya. Terus apa hubungannya sama pembunuhan Eki dan Vina? Ada nggak hubungannya? Apa kaitannya? Oh, jelas. Jelas, kita pikir. Biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik bisnisnya atau mengganggu urusan sama pembunuhan Eki dan Vina. Ada nggak hubungannya? Apa kaitannya? Oh, jelas. Jelas, kita pikir. Biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik bisnisnya atau mengganggu urusannya itu dengan cara bisa jadi memberikan pelajaran melalui anaknya. Sebenarnya target utama adalah anaknya. Tapi kebetulan waktu itu anaknya dengan seorang perempuan yang sehingga ada kejadian sampai ruda paksa sehingga sampai ada pembunuhan. Berawal beredar info geng motor lah pelakunya. Tapi kalaupun semakin kesini diselidiki dari 8 tersangka itu bukan anggota geng motor, itu juga sangat wajar. Karena biasanya kenakalan anak-anak remaja di kampung pada waktu itu mungkin itu ada beberapa oknum yang memang kenal sama grup anak-anak itu yang dimanfaatkan, yang mungkin saja yang memanfaatkan itu adalah orang suruhan tersebut gitu loh. Bahkan ada beberapa yang masih DPO itu tidak melakukan ruda paksa juga kan. Jadi tanda tanyanya adalah kenapa yang tidak melakukan ruda paksa itu dan kenapa dia masih DPO? Bisa jadi dia tahu atau dia dalangnya karena dia tujuannya bukan untuk ruda paksa tapi untuk memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Tapi yang orang terprovokasi yang lainnya melakukan ruda paksa karena ada kesempatan dan itu kenakalan remaja. Dan buat beberapa yang masih DPO itu biasanya dijamin keselamatannya dan yang diserahkan adalah orang-orang yang lemah tadi. Sehingga ada beberapa orang yang sudah menjalani hukuman dan ada beberapa DPO yang sampai sekarang masih terjamin identitasnya. Itu karena ada power yang masih melindungi atau mengcover mereka-mereka semua. Ya, itulah rekaman lengkapnya sudah kita saksikan bersama-sama. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang rekaman ini, silahkan di komen di bawah ini dan jangan lupa dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.